anaknya mati semua. Dari kaya dia bangkrut habis-habisan, jadi melarat. Nah, bagaimana saudaraku ketika penderitaan itu silih berganti dalam hidup saudara? Saudara salahkan siapa? Siapa Bapak Ibu? Benar. Masih saudara berkata begini, Tuhan tidak adil. Aku sudah ke gereja, aku sudah berdoa, bahkan aku setia melayani di ladang Tuhan. Kenapa penderitaan begini banyak? Aku tidak kuat lagi Tuhan. Saudaraku, manusia itu ya, ingat ketika saudara mengalami kesusahan, Tuhan tidak pernah mengizinkan saudara mengalami kesusahan yang melampaui kekuatan manusia. Percaya. Tadi iblis dikatakan bahwa Tuhan, iblis kamu boleh ganggu tubuhnya, tapi jangan ganggu nyawanya. Tuhan membatasi. Ya, dari seorang yang kaya raya, paling kaya, jadi bangkrut. Kalau saudara kaya raya jadi bangkrut, masih bisa nggak ke gereja? Oh, buru-buru ke gereja. Buru-buru ke gereja, pasti saudara sudah marah-marah sama Tuhan. Tunjuk-tunjuk Tuhan. Ya, Ayub tidak demikian Bapak Ibu. Dia mengoyakkan jubahnya. Saudara, apa artinya mengoyakkan jubahnya? Dia adakan satu penyesalan. Saudaraku, dikatakan Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak mengatakan Tuhan tidak ada, tapi dia mengatakan Bapak, jika Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa kata Ayub? Terpujilah nama Tuhan. Dia nggak berbuat dosa dengan mulut. Saudaraku, kita bisa berbuat dosa dengan mulut kita kalau kita salahkan Tuhan, Bapak. Jadi jangan hati-hati dengan mulut kita, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita mengatakan Tuhan jahat, jangan boleh, Bu. Ada nggak saudara yang ngomong itu? Ada, tanpa sadar. Waduh, Tuhan tidak adil. Di mana ada Tuhan? Nanti Bapak Ibu, siapa kita kok nyalakan Tuhan? Betul tidak Bapak Ibu? Kalau Tuhan marah, dia bisa tiup, terbang, kayak genteng terbang. Ya, tapi kita lihat Ayub. Ketika Ayub mengalami penderitaan, jangan salahkan Tuhan. Siapa yang bikin Ayub menderita Bapak Ibu tadi dikatakan? Ayat 12, si iblis. Tapi jangan selalu iblis nih, jangan. Iblis bilang, aku nggak gitu loh. Kadang-kadang kita salahkan semua ini setan. Ini si setan bingung, kok saya terus yang disalahin? Bapak Ibu, tadi yang pertama kita periksa apa kita ada dosa. Kedua, ada si iblis yang membuat saudara menderita. Memang ada, supaya saudaraku imannya Ayub itu diuji. Apa dia masih setia kepada Tuhan walaupun hartanya habis? Ternyata Ayub tetap setia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, kata Ayub, aku lahir apa Bapak Ibu? Manusia lahir kayak Bapak Ibu? Bawa pakaian? Enggak, telanjang. Aku kembali juga nggak bawa apa-apa. Orang itu Bapak Ibu, betapapun dia kaya raya, ketika sampai pada ajalnya, dia nggak bawa kemana-mana hartanya Bapak Ibu. Zaman dulu Bapak Ibu, ketika orang meninggal, orang kaya meninggal itu Bapak Ibu, ya dia bawalah semua perhiasan, dimasukkan ke petinya Bapak Ibu. Nah, orang jahat tahu dia ada orang kaya mati, nanti dimasukkan di peti semua hartanya, ditungguin Bapak Ibu sesudah dikubur, nanti kuburannya digali, diambil hartanya. Sekarang nggak begitu lagi, ya diwariskan kepada anak cucunya. Tapi dia meninggal, dia nggak bawa apa-apa Bapak Ibu.
Dia nggak bawa apa, tangannya kosong juga. Walaupun dia kaya raya, emasnya nggak dibawa ke peti mati, duitnya nggak dibawa ke situ. Nah di sini kita melihat manusia itu kok mau ya sampai lupa waktu mengumpulkan harta di bumi. Kata Tuhan Yesus, simpanlah hartamu di mana? Surga. Sebab di bumi ada maling, ada pencuri yang mencurinya. Jadi Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, sadarlah kita lahir belanja, nggak bawa apa-apa. Kita kembali juga kepada Bapa, telanjang nggak bawa apa-apa. Saudaraku, apalah artinya kekayaan di muka bumi ini? Betul ya Ki ya? Kalau kita nggak usah kerja Ki, bukan, tetap kerja, cari uang, kumpulkan harta, tapi jangan lupa kumpulkan juga harta di sorga. Jadi jangan keliru, kita nggak usah cari harta percuma, bukan. Boleh cari harta, tapi jangan lupa harta di sorga juga. Gitu Bapak Ibu. Saudara amin kan? Ya, jadi jangan ekstrim, nggak boleh. Oh, di Jakarta Bapak Ibu ada gereja, perempuan nggak boleh dandan Bapak Ibu. Jadi nggak boleh pakai lipstik, mangga apa kita? Bang kita mau terusin? Ya di Jakarta ada gereja Bapak Ibu, perempuan nggak boleh dandan. Ya nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh perhiasan polos Bapak Ibu. Tapi akibatnya suami-suaminya pada ngelirik yang lain Bapak Ibu. Bahaya. Kemarin Kamis Pak Pendeta Budi Susanto mengatakan boleh pakai lipstik, boleh yang merah di sini, kuning di sini, hijau di sini. Kayak supporter sepak bola Bapak Ibu. Itu juga kasihan tuh suaminya bingung, boleh lipstik berapa warna Bapak Ibu. Jadi anak Tuhan juga jangan sampai terlalu kacida teuing. Ya, nah kembali kepada firman Tuhan, Ayub menderita karena si iblis menggojlok dia. Tapi Ayub tidak menyerah. Kata Ayub, seandainya ia menguji aku, apa kata Ayub selanjutnya? Aku akan timbul sebagai emas yang murni. Nah ini anak Tuhan, ketika sudah mengalami penderitaan, jangan menyerah. Kalau itu karena iblis, jangan menyerah. Kalau karena dosa, ngakui dosa saudara. Ada solusinya Bapak Ibu. Ya, ada solusi ya. Percaya Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Amin. Nah, Ayub bagaimana setelah dia lulus ujian Bapak Ibu? Apa yang diperoleh Ayub? Apakah dia tetap menderita? Tidak. Ayub dipulihkan Tuhan, bahkan mendapat berkat, bukan seperti yang dulu dia terima, tetapi 2 kali lipat, double. Artinya double. Saudara mau diberkati double, berlipat ganda mau? Ketika menderita jangan menyerah. Penderitaan kata Paulus yang saudara alami sekarang ini hanyalah ringan. Dan kata Petrus hanya sementara. Saya kerja buat dunia, sama juga kayak Pak Pendeta kita dulu kerja di Pak Pendeta kita dulu manajer Bapak Ibu, punya perusahaan furniture. Ngomong-ngomong Pak Pendeta, kenapa pilih lebih senang jadi pendeta Pak kita? Bukan lebih enak jadi manajer? Nanti saya tanya sama Pak kita apa? Saya kerja buat dunia 12 tahun, 12 tahun, dapat penghargaan dari perusahaan asing. Lebih kerja lebih dari 5 tahun dapat penghargaan, lebih dari 10 tahun dapat penghargaan lagi. Rasanya lama. Tapi kerja buat Tuhan, sekarang saya sudah 25 tahun gak berasa Pak. Karena kerja buat Tuhan selalu nggak sampai liar Bapak Ibu. Kalau kerja dunia liar, ya kalau kerja buat Tuhan, aduh ayem.
Saya tidur nyenyak sekali. Saya kalau tidur gampang Bapak Ibu. Ngobrol sebentar sama istri, obrolan belum selesai, namanya pelor, nempel molor. Karena apa? Di dalam Tuhan kita hidupnya bahagia Bapak Ibu. Kalau ada anak Tuhan susah, tanda tanya kenapa? Kalau iblis yang mencobai, kalau iblis yang membuat saudara susah, ya tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara menderita karena dosa, akuilah dosa saudara, dan Tuhan pulihkan. Yang terakhir, kenapa manusia hidup di dunia ini menderita, Bapak Ibu? Kalau dibaca Pak Maliaki Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Siapakah yang berbuat dosa, Rabi? Orang ini atau orang tuanya? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah, ia harus dinyatakan di dalam dia." Amin. Kita katakan bersama, amin. Bapak Ibu, ketika ada seorang buta sejak lahir lewat, maka ya murid-muridnya bertanya, "Rabi, guru, siapa yang berbuat dosa?" Manusia umumnya begitu Bapak Ibu. Kalau ada orang susah ditanya, dosanya apa ya? Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Masih bersama saya. Kalau ada anak Tuhan menderita, yang lain bertanya, itu dosanya apa? Orang tuh sering menuding ya kepada yang lain, cari salahnya, cari dosanya. Tapi kalau kita tuding orang lain, saudaraku, ketahuilah jari yang lain menunjuk kepada kita. Yang ke sana satu, yang ke sini berapa Bapak Ibu? Ketiga. Yang ini ke samping. Ya. Jadi kita juga punya salah. Kita harus juga periksa diri kita sendiri. Nah, dikatakan ada orang buta. Saudaraku pernah lihat nggak orang buta sejak lahir? Saya pernah lihat Bapak Ibu, ada remaja Bapak Ibu makan bersama orang tua di restoran. Saya lihat selalu dibimbing sama orang tuanya. Ambil sendok, ambil garpu. Ganteng Bapak Ibu, tapi buta, kasihan Bapak Ibu. Terencur saya. Saya bersyukur anak saya gak begitu. Anak saya mah kaset. Saudaraku, kalau kita lihat orang susah begitu, kita patut bersyukur kalau kita itu masih lebih baik daripada yang susah yang lain. Dia buta sejak lahir, bayangin Bapak Ibu. Jadi kemana-mana dia hanya lihat poek saja enak. Betul Pak kita ya? Semuanya gelap, hitam, nggak ada warna hijau. Dan dia nggak bisa lihat pelangi Bapak Ibu. Buta. Dia nggak tahu wajah papanya kayak apa, wajah mamanya kayak apa. Aduh, karunya pisan. Itu penderitaannya luar biasa. Sejak lahir sudah menderita Bapak Ibu. Ada orang bilang bayi itu nggak berbuat, nggak ada dosa loh. Seperti kain putih, kertas putih, ya Bapak Ibu. Ini udah menderita. Nah, murid Tuhan, kadang-kadang orang Kristen itu orang susah. Bukan ditolong, malah dicari salahnya. Kata Tuhan Yesus, bukan dia yang berdosa, bukan juga orang tuanya. Tetapi, nah ini kalau saudara menderita, yang ketiga ini bagus Bapak Ibu. Supaya pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kadang-kala saudara menderita supaya saudara alami mujizat Tuhan. Saudara ingat? Itu. Jangan buru-buru salahkan Tuhan.
Saudara mau menderita supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam saudara? Mau tidak? Mau alami mujizat Tuhan? Jawabannya gak mantep. Calei. Saudara mau menderita supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam saudara? Saya mau. Saya mau. Sebab kita alami Tuhan itu ajaib. Kita alami di tempat ini pekerjaan Tuhan dinyatakan. Ya, saudara lihat ada jembatan di atas tuh. Gereja kita paling unik sedunia, Bapak Ibu. Di plafonnya ada jembatan. Cari sedunia, pasti cuma satu-satunya ini. Ini harusnya masuk Guinness Book of Record. Bener, Bapak, nggak ada di situ jalan. Di jembatannya di plafon nggak ada. Di sana di Amerika jembatan San Francisco, di Surabaya Suramadu, tapi di sini plafon. Bukan menyeberangi lewat laut, tapi di atas kepala saudara, Bapak Ibu. Ini yang desain ini arsitek dari lulusan Amerika loh, Bapak Ibu. Ya saudara patut bangga. Gereja gua tahu nggak? Di atasnya ada jembatan. Yang desain orang Amerika, dia lulusan Amerika, arsitek Amerika, lulusan Amerika, Bapak Ibu. Spesial dia tinggal di Tajur, Bapak Ibu. Kok Tuhan bisa siapkan begitu, Bapak Ibu? Tadi ini banyak tiang-tiang kamar-kamar, Bapak Ibu. Salah satu tiang yang belum bisa dirakan ini, Bapak Ibu. Supaya nutupin siapa pemain drum. Ini pekerjaan Tuhan dinyatakan. Waktu kita sampai di sini, gimana bikin kita ibadah? Semua tiang-tiang saya bisa kayak orang ini ya. Nah itu kita menderita supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan, mujizat itu ada. Gimana Tante An? Sedang pulih. Kita juga menderita karena pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tadi tentu takut operasi. Takut ya. Apalagi dokternya bilang sama si Herman sampaikan pesan salah buat mama tuh. Sebenarnya udah nggak ketemu lagi Bapak Ibu. Ketakutan lah si Herman. Ditungguin maminya di sana. Tapi pekerjaan Tuhan dinyatakan semuanya pulih. Gak seperti yang ditakutkan oleh Ibu. Betul Tante? Benar. Tuhan Yesus ajaib. Ya, jadi yang ketiga, kalau saudara mendengar karena pekerjaan Tuhan dinyatakan, muliakanlah Tuhan. Haleluya, aku alami pertolongan Tuhan. Amin. Terakhir ayatnya. Kalau dibaca apa lagi? Di dalam Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Siapa yang mengatakan ini Bapak Ibu? Yusuf. Dia mengatakannya kepada siapa Bapak Ibu? Saudara-saudara yang menjual dia jadi budak di Mesir. Bapak Ibu, Yusuf itu masih 17 tahun ngalami penderitaan, dijual jadi budak. Dulu ada budak beliang tuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita ke pasar tuh bisa beli budak. Saya mau budak yang ini gitu. Yang ganteng, yang kaset tuh. Yusuf dibeli karena dia masih muda, 17 tahun. Biasanya orang umur 17 tuh awalnya ngalami kesukaan, udah bisa pakai setir mobil, udah dapat SIM 17 tahun, udah bisa memilih, yang pilih udah dapat 17 tahun. Yusuf bukan dapat kesenangan, tapi awal penderitaannya jadi budak. Namun kata Yusuf, kamu merancangkan mereka yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka yang untuk kebaikanku. Saudaraku, kalau ada saudara yang dijahati oleh manusia, jangan takut. Kalau saudara dagang dijahatin, ya
dijati Tuhan, dijati Tuhan, dijati sama-sama pedagang sesama mitra saudara, dijati, ya, difitnah tuh. Baksonya si Widodo pakai burak tuh. Mama, jangan takutin, Tuhan bela. Justru orang pengen kayak apa sih gue masa pakai burak, nyobain gitu. Mereka kayak yang baik buat Widodo, buat anak-anaknya, saudara, amin kan? Saya pernah kerja Bapak Ibu, terus karena saya disayang bos, saya duduk sebelah bos Bapak Ibu. Jadi walaupun saya masih belum jadi pimpinan, tapi saya duduk sebelah bos. Semua perintah itu kalau bos mau ke sebelah, saya dipanggil. Jadi saya disayang sama bos. Yang bagian keuangan iri sama saya difitnah. Dibikin surat kaleng Bapak Ibu. Si Markus tuh begini. Dibaca sama si bos, dia bilangin sama saya, "Maaf saya, Gus, ini saya dapat surat begini, kamu begini." Bos yang nilai. Saya makin disayang Bapak Ibu. Dia berkata supaya saya dibenci sama orang, tapi Tuhan berkata, bos tambah sayang, bos sayang. Tuhan kita ajaib, amin. Boleh beri kemuliaan kepada pekerjaan Tuhan dinyatakan ketika saudara menderita, mungkin orang lain memfitnah saudara, mendengarkan yang jahat kepada saudara, tapi Tuhan turun campur. Justru Yusuf kemudian dipromosikan jadi penguasa di Mesir. Saudaranya jual jadi budak, tapi Tuhan bekerja Yusuf jadi penguasa. Tuh, luar biasa bukan? Bukan. Tuhan berkati kita. Amin.